Kerusuhan antar warga kembali pecah di kota Ambon, Maluku Minggu sore. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 dibakar. Di kota Ambon, Maluku, awalnya bentrok ini dipicu oleh tewasnya seorang tukang ojek. Ya, dua kelompok warga saling serang, massa bahkan membakar mobil dan juga sepeda motor. Akan saya laporkan nanti kerusuhan ataupun update terkini yang terjadi atau situasi pasca kerusuhan yang terjadi sepanjang hari kemarin di kota Ambon, Maluku. Massa kemudian marah dan terlibat bentrokan dengan warga lainnya di kawasan ini. Warga saling serang dan lempar batu. Rekaman seorang tukang ojek. Massa kemudian marah dan terlibat bentrokan dengan warga lainnya di kawasan ini. Warga saling serang dan lempar batu. Jadikan tersangka mas saya, Pak. Bagaimana kondisi terkini di Ambon, Pak? Saya dipanggil Manda. Lahir di masa orang Indonesia belum menggunakan internet. Informasi datang dari televisi dan radio milik pemerintah. Tapi hari ini, di ruang redaksi sebuah radio swasta ini, kami tak perlu takut lagi pada Departemen Penerangan. Sebab musuh terbesar media adalah dirinya sendiri. Musuh yang mestinya diajak berdamai. Berdamai dengan persaingan, berdamai dengan rating dan iklan. Berdamai dengan ujung jari sendiri. Apakah akan mengetik kata ricuh atau rusuh untuk sebuah peristiwa di bekas daerah konflik seperti Ambon. Ambon, rawan bergolak lagi. Ambon, rusuh lagi. 5 orang tewas, sejumlah kendaraan dibakar massa, dan kaca-kaca gedung hancur berantakan. Perang antar kelompok yang meletus pada minggu itu menyisakan trauma yang menakutkan. Menakutkan karena dari ujung Halmahera sampai Tanggara jauh, katorang semua basudara. Nusa Ina, katorang semua dari sana. Teknologi memang bisa menjadi berkah atau bencana. Tapi saya mendengar seorang bujang bernama Almas memilihnya sebagai berkah. Almas bisa cerita ketika September lalu, ketika Ambon diberitakan ricuh, dan bagaimana media-media mainstream di luaran yang bukan berasal dari Ambon itu memberitakan situasi seakan-akan Ambon itu membara. Gitu. Pada 11 September kemarin, jujur ya waktu itu sempat kaget juga harus ada kerusuhan lagi. Tapi pada saat itu saya belum pengen menyebarkan ke sosial media. Saya masih memperhatikan saja, karena saya waktu itu hanya dalam pikiran saya terjadi dilema. Karena apakah saya harus nge-tweet, saya takutnya jangan sampai saya nge-tweet atau menyebarkan di sosial media malah akan menambah ricu konflik ini yang kita belum tahu akar masalahnya apa.
Tetapi makin lama akhirnya saya putuskan untuk waktu itu juga saya baca di Twitter banyak banget berita yang tidak benar tentang Ambon. Waktu itu semacam diisukan udah ada masjid yang terbakar atau gereja yang terbakar atau sudah ada terjadi korban pembunuhan beberapa orang kayak gitu. Sedangkan setahu saya waktu itu di lokasi kejadian belum ada apa-apa. Jadi akhirnya ya udah saya ambil keputusan untuk nge-tweet, tapi diusahakan untuk mencoba tidak untuk membakar warga masyarakat. Lalu melihat pemberitaan di media-media mainstream sejauh itu saat Ambon dikatakan panas atau membara. Kebanyakan yang saya lihat malah berita-berita itu malah paling menyebarkan kepanikan. Di televisi itu lagi menayangkan tentang tentang kerusuhan sore siang minggu itu kan. Di sekitar saya itu ada ibu-ibu yang begitu paniknya karena anaknya belum pulang. Itu karena dia melihat berita-berita di TV, itu dia merasa sangat khawatir, akhirnya terjadi kepanikan di sekitar situ. Saat itu pun kita pun sempat marah, kenapa sih media televisi harus mengulang-ulang gambar yang seharusnya malam itu Ambon sudah lumayan tenang, udah nggak ada lagi tembak-tembakan ataupun suara apapun. Mereka yang tak pernah berperang biasanya bicara paling lantang tentang perang. Almas dan kawan-kawannya sepertinya telah memilih perangnya sendiri. Perang melawan dominasi media-media umum dengan menerbitkan majalah komunitas. Juga perang di jagat maya. Biar jauh begini, beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka. Orang mengenal Glenn Fredly sebagai penyanyi asal Maluku. Belakangan, dia aktif menyerukan perdamaian dan keadilan pembangunan di Indonesia Timur. Satu nama, satu gandum, satu suku, Maluku manise, Maluku manise. Saya pantau mereka gitu, dan saya coba membayangkan usaha teman-teman di sana gitu. Yang saya bayangkan adalah pasti mereka turun langsung, memantau langsung, melihat langsung, bahkan saling berkonsolidasi gitu, langsung di kalangan masyarakat gitu. Apalagi di saat media mencoba memberitakannya dengan cara yang mereka masih berpikir bahwa hari ini semua orang bisa memantau gitu. Ya, jadi aku lebih percaya pada teman-teman yang ada di sana gitu, teman-teman yang aktif menggunakan sosial media gitu. Dan pada saat mereka mengcounter itu, ya aku percaya gitu sama teman-teman di sana bahwa keadaan yang sempat memanas atau tegang di Ambon pada saat itu tidak seperti yang digambarkan oleh media. Gitu. Kalau misalkan dari keseluruhan lagu, mana bagian yang paling kuat begitu ya, menggambarkan Pela Gandong ataupun keterikatan? Di bagian dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katorang semua basudara, Nusa Inah, katorang semua dari sana yang jauh begini, beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu gandum, Maluku manise. Dari ujung Halmahera
Sejak pelaut-pelaut dinasti Tang menginjakkan kaki di tanah ini, awal abad ke-7, Kepulauan Maluku dan Ambon merayakan keberagaman. Maka, mustahil orang merantau tidak untuk mencari penghidupan, tapi menebar kematian. Perjalanan menemui Almas dan kawan-kawannya di Ambon adalah awal dari perjalanan raga dan batin saya berbagai pelosok di tanah air. Menjadi saksi bagaimana orang-orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Zaman bergerak. Orang tak lagi menunggu kebaikan hati orang lain untuk memberi ruang bagi mereka. Warga kini aktif menciptakan ruang sendiri untuk pemberdayaan, bahkan perlawanan. Itu satu kampung semuanya berapa jumlahnya warganya? Terus berapa yang pakai internet? Warga satu RT itu ada 141 orang, terdiri dari 41 kepala keluarga. Kalau yang sudah mengakses kurang lebihnya ya sudah 90%. Hampir jadi 100%. Ya, gitu? hampir semua. Wow. Awal mulanya baru sedikit, kemudian bertambah ya, dari sedikit demi sedikit menjadi ya 24 rumah, hampir semua dari 28 rumah. Dari 28, 24 udah pakai ya, semua ya. Gitu. Termasuk plus di Pos Kamling ya. Pos Kamling ada internet ya? Ya, ada internet. Kalau Bapak sampai bisa bikin 90% warga pakai internet semua gitu. Iya. Itu ada susah-susahnya apa gimana tuh? Pada ngerti semua atau ada yang penting ya, kita bangun semangatnya dulu. Semangat kebersamaan. Jadi kalau kita sudah menemukan itu ya, semangat untuk maju bareng, kita tinggal tawarkan, ini ada program Kampung Cyber yang bisa membuat maju kampung sekaligus warga di sini, memajukan pengetahuan, memajukan usahanya, juga untuk pendidikan anak-anak sekolah juga masuk di situ. Lagi pada ngapain ini? Udah ngapain kan? Main game. Game apa? Semut. Biasa main di sini ya? Iya. Ditemenin ibunya nih kalau main. Mbak, kadang itu 2 PS-an daripada PS jauh-jauh toh Mbak. Pakai di sini ya? Ini pakai internet semua ya? Udah pada ngerti dong main internet? Wah, udah jago ya Mbak ini anak. Untuk kegiatan anak-anak remaja juga orang tuanya kita bebas pakai di sini. Tapi kalau anak-anak pastinya ditemenin ya? Iya, kita usahakan untuk selalu ada yang nemenin. Biasanya selalu ada orang yang jaga di sini? Kalau nggak dipakai kita tutup.
Oh. Karena ada barang-barang komputer juga, televisi. Tapi kalau ada yang mau make, Ya, tinggal ambil kunci di rumah Mas Koko. tinggal ambil kunci, terbuka gitu ya. 24 jam? 24 jam. 24 jam. Wow. Di rumah-rumah kan udah pasang internet. Iya. Nggak ada pengaruhnya sama tingkat keramaian di Pos Kamling. Iya, tingkat penggunaannya jelas berkurang ya. Makin makin sedikit karena mereka sudah pakai di rumah masing-masing. Tapi kan yang penting selalu ada kegiatan di Pos Kamling. Jadi nggak ditinggalkan sama sekali gitu. Kegiatan roda juga jalan seperti itu. Anak-anak biasanya kalau itu loh Mbak, pelajaran susah aku sukanya ambilnya di Mbak Google itu. Pakai Mbak Google, aku pakainya itu kamusnya. Nggak khawatir pakai yang aneh-aneh anak-anak? Anak-anak dia tahu kok Mbak. Didampingi kan Mbak? Didampingi ya? Nggak pernah dilepas gitu ya? Mbak, tak kasih password kalau di rumah. Oh, biar. Loh, Pak Manda. Ini salah satu rumah warga yang punya usaha batik. Namanya Water Castle United Batik. Punya siapa Pak? Ini punya Mas Iwan. Pak Manda. Manda, panggilnya Leun gitu. Khas Jawa, Khas Jawa. Kerjaan apa Mas? Keren banget ini. Iya, ini batik jari kain panjang. Jari ini namanya. Ditaruh juga di Facebook atau di... Iya, semua nanti saya taruh di sana. Tapi kebetulan sebelum saya taruh di sana sudah ada yang mau menawarkan mau jual di luar. Di luar negeri? Iya. Kemarin ada seorang pengusaha atau asosiasi. Begitu lihat ini dia langsung tertarik, langsung mau masarkan di Belanda, di Afrika Selatan. Tinggal dipasang-pasang aja ya gitu ya di blog-blognya sekalian biar makin eksis di mana-mana. Iya. Grup Facebook ya, Batik Lovers. Terus apa lagi? Kalau saya blog. Blog? Ya, yang Jepang itu malah blog yang. Ya, lot blog ya, pengusaha Jepang yang lihat-lihat blognya Leun. Iya, motifnya itu di blog. Jadi kalau Leun lihat Kampung Cyber ini dengan adanya Kampung Cyber sama Pak RT gitu kan, sosialisasikan penggunaan internet, itu efektif buat meningkatkan usaha Leun? Iya, sangat efektif ya. Apalagi Pak RT juga mendukung di situ, Pak RT juga ikut di situ, jadi kita lebih semangat. Lebih semangat? Iya. Kenapa tuh Leun pengen ngangkat batik terus? Pertama, pengakuan UNESCO. Pengakuan UNESCO bagi saya itu suatu nilai lebih ya. Nilai lebih di sini sebagian warga mungkin yang dulu pernah kan kita perlu sentuh biar batik di sini juga tetap lestari, kembali bergairah. Leun nggak takut nanti kalau ditaruh di internet gitu ya, kesebar motif-motifnya, terus pada ikut gitu, pada usaha batik tulis? Nggak masalah bagi saya. Nggak masalah? Nggak masalah. Teknisnya? Iya. Teknisnya beda-beda? Iya. Tapi maksudnya nanti ada saingan usaha tambah banyak gitu? Oh, nggak masalah. Kita kalau bagi saya mungkin sudah punya brand ya. Batiknya Leun seperti ini gitu. Nggak begitu. Tempat sorotan di sini. Waktu dulu orang tua Mbah itu punya orang tua lagi nggak yang batik? Bapak saya ini dulu penari keraton. Penari keraton. Tapi ya juga ini melestarikan. Batik juga? Jadi kalau dulu memberi upah bapak saya itu waktu tahun 62 atau 60 naik itu ya berapa? 88 rupiah, dulu belum ribuan. Berapa tuh Mbak 8 rupiah kalau 8 rupiah kalau sekarang ya 8.000. 8.000? Tapi kalau sekarang saya menerima ini 25.000? Iya. Satu jadi kan, gitu? Ini gambaran tok loh ini. Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra membangun tempat ini 1200 tahun lalu. Ayah Roro Jonggrang itu mundur meninggalkan tahtanya di Medang dan menyingkir ke tempat ini untuk mencari ketenangan. Meninggalkan arus utama, mencari alternatif. Dari tempat ini, saya dapat mengakses internet. Tapi itu tak menjadikan generasi kita lebih baik dari Roro Jonggrang. Orang-orang seperti Leun di Kampung Cyber
telah menjadikan teknologi sebagai sahabat, bukan musuh. Begitu juga orang-orang di sebuah desa di pedalaman Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahun 2007, mereka mendirikan sebuah radio komunitas, Ruyuk FM. Salah satu misi siarannya mengajak orang melakukan penghijauan. Lalu mereka membuat website meski ada masalah dengan koneksi internet. Belakangan, saya dengar mereka sudah menggunakan perangkat lunak berbasis open source. Perlu 3 jam dari Tasikmalaya untuk sampai di desa ini, Mandala Mekar. Ya disinilah sinyal terkuat internet ya. Jadi sinyal internet yang paling kuat di Mandala Mekar atau di tempat di Kampung Cinunyang. Jadi saya sudah cari-cari kemana-mana. Jadi kalau melalui modem ini ya kita harus berada di sawah inilah gitu. Dicari kemana-mana nih, ya, cocoknya cuma di tengah sawah gitu. Di tengah sawah sini atau di sekitar sini ya mungkin 10 atau 20 meter dari sinilah bisa jadi itu. Ini isi situs Mandala Mekar begitu Pak? Ya, kita biasanya ketik dulu di rumah sampai kira-kira bagus dan ketika kita mau upload itu karena nggak ada sinyal yang bisa upload apalagi foto dan segala macam ya kesini kita. Kalau boleh inti Pak, isi dari situs Mandala Mekar itu apa aja sih Pak? Ada laporan desa. Laporan desa ini misalnya kita mau kegiatan desa itu apa? Ini khusus desa pemerintahan biasanya yang berkaitan pemerintahan baik di dalam desa atau di luar desa. Program pemerintah termasuk program-program pembangunan dengan berapa besaran dana segala macamnya itu bisa di laporan desa. Laporan desa secara transparan begitu ya Pak ya? Transparan. Terus kalau kabar kampung ini berita-berita dari warga desa Mandala Mekar. Oke, aktivitas warga. Ya, apa aja tuh Pak aktivitasnya? Ya bisa semacam tadi kesenian, bisa masalah gotong royong, bisa masalah warga lah gitu. Mereka ini beberapa kontributornya warga kan? Warga juga, citizen journalism gitu ya? Ya. Sudah bisa dirasakan dampaknya langsung atas penggunaan internet ini, penyebaran informasi lewat internet kepada warganya secara langsung Pak? Ya sebenarnya kepada warga lebih kepada bagaimana dampak dari internet. Karena di sini ya kita juga harus ke sawah, jadi tidak mungkin. Walaupun saya punya harapan bahwa suatu saat kita punya warnet di mana anak-anak sekolah bisa belajar dan masyarakat juga bisa belajar, walaupun tidak semuanya. Ya susah. Jadi bagaimana dampak dari perkembangan atau informasi yang itu seperti pelayanan penduduk misalnya, lebih cepat, terus juga ada perhatian yang dari pemerintah yang memang punya kebijakan dan punya anggaran itu ke pembangunan. Jadi masyarakat itu akan merasakan dari dampak yang kita buat dari internet. Berinisiatif dari kepala desa Pak Yadi untuk beralih menggunakan pelakuan itu karena bisa 100% bebas virus. Jadi Pak Yadi tertarik itu dengan menggunakan pelakuan di sini karena yaitu tadi ini terhadap virus Pak.
ternyata nih. Ada. Udah berhak sehat. Pakai ke dalam ya Mbak ya. Halo Mbak. Saya Manda, Mbak Ayu? Iya, silakan masuk. Terima kasih Mbak. Ada Facebook, ada Twitter, ada blog, ada website. Dan ternyata memang itu peluang gitu. Lalu kami teman-teman melihat bahwa memang ternyata informasi HIV ini cuman diakses sama orang-orang yang nggak ngerti. Itu cuma 15%, kecil banget, kecil sekali, di luar dari sosial media. Itu mulailah kita mengkampanyekan hal ini melalui sosial media. Ada Facebook, kita punya 2 Facebook, ada Facebooknya Koalisi AIDS sama Oda Berhak Sehat. Kemudian kita punya fanpage juga di Facebook page, ada 3. Ada Indonesia AIDS Coalition, Oda Berhak Sehat juga ada, sama Info HIV AIDS. Jadi kita punya segmentasi. Koalisi AIDS itu berbicara soal apa, Oda Berhak Sehat bicara soal apa, juga Info HIV AIDS. Kemudian ada Twitter. Kalau Twitter kita ada 4. Ada Oda Berhak Sehat. Nih. Aku bantu teman-teman bahwa perempuan dengan HIV bisa loh menikah, begitupun laki-laki gitu kan. Orang dengan HIV bisa menikah, dengan orang sehat pun bisa. Jadi di maintenance ya kan. Kemudian apakah bisa punya anak? Bisa. Apakah bisa melahirkan normal? Bisa. Terus nanti anaknya ketularan dong. Jadi kan ada banyak informasi yang teman-teman nggak tahu, dan itu harus dimotivasi bahwa aku sama Mbak Manda sama. Gitu. Bedanya cuma virus. Diskriminasi itu selalu akan ada sampai kapanpun. Loh, hanya disabilitas, teman-teman non disabilitas pun juga ada diskriminasi. Cuman kita lebih diskriminasi berlipat, ya kan? Apalagi untuk perempuan. Udah diskriminasi, udah perempuan, disabilitas pula lebih berlipat gitu. Nah, diskriminasi untuk mengenai hak gitu ya. Maksudnya di sini kita kan memperjuangkan hak kita. Kita kan nggak menuntut hak, aku harus ada sekolah pendidikan segala macam, tapi kan kita juga berhak gitu. Kita nggak perlu dikasihani gitu. Kalau misalnya kita buat campaign apapun, memang sih sama ini kalau kita lihat di TV, majalah atau segala macam, itu memang kalau TV kan kita disabilitas kan untuk khususnya tunarungu kan bisa dengar, ya kan. Jadi takutnya pesan itu nggak sampai juga gitu. Terus kalau akhirnya kita coba, kalau di majalah memang ada, tapi kan majalah kan sebulan sekali ataupun nggak tiap hari gitu. Akhirnya kita menggunakan sosial media karena itu cepat gitu. Hari ini juga, detik ini juga, informasi yang akan kita sampaikan itu sudah dapat di masyarakat. 80% itu teman-teman pakai Facebook. Ya? Karena kenapa kita harus pakai Facebook? Karena itu kan lebih ke ini ya, visualnya lebih dapat karena semua kan kegiatan kita kan di situ semua. Kegiatan kita, terus dari foto dan segala macam, itu kan Facebook kayak ngobrol langsung. Jadi setiap kita update, setiap kita pesan apapun itu ada gitu. Cuman kalau memang lebih kayak Twitter, itu lebih ke status ya. Kita lagi apain hari ini gitu, apa segala macam, itu cepet juga. Cuman kurang visual gitu. Sekarang dengan usia seperti Bunda 72 tahun, harus ada kegiatan menurut Bunda untuk membuat my brain keep fresh ya. Nah, dengan jalan seperti itu Bunda mempunyai inisiatif untuk memasuki suatu dunia bisnis online, yaitu melalui formula bisnis. Bunda masuk menjadi reseller, kemudian menghasilkan juga, tapi tidak banyak. Kemudian Bunda itu sebagai wanita ingin membuat kesehatan otak terutama, karena Bunda itu takut sekali untuk menjadi pikun lebih cepat. Nah, dengan demikian Bunda disarankan oleh formula bisnis untuk mempunyai memasuki jaringan sosial antara lain Facebook, kemudian blog. Nah, mulailah Bunda mempunyai blog yaitu Maret tahun 2009 dengan isi postingan mengenai bisnis online.
55 juta orang Indonesia kini menggunakan internet. $42,9 juta diantaranya memiliki akun Facebook. Tapi yang sedang naik daun adalah Twitter. Hanya dalam waktu 2 tahun, peminatnya melonjak 3 kali lipat. Zaman terus bergerak. Jumlah nomor seluler aktif untuk akses internet sudah mencapai 100 juta unit. Rakyat Indonesia juga makin rajin menulis dan bertukar informasi. Ada 3,3 juta blogger, jauh melampaui jumlah wartawan yang hanya 30.000 orang. Mereka yang tinggal di pedalaman tak lagi menunggu jurnalis datang untuk menulis warta tentang kampungnya. Sebab merekalah kini sang pewarta. Jangan pakai topi, Pak. Saya nih. Ini, Pak. Assalamualaikum. Ini siapa aja nih? Ini fans saya Ari. Ini Ini Pak Kadus. Penyiar juga? Dan ini kepala desa kami yang penyiar. Mana Pak? Di semua acara. Kalau sejarah radio dihafal betul. Sejarah radio dari Primadona Dari FM. awal berdirinya. Abang yang pertama kali utak-utik itu juga, utak-utik Primadona FM. Dari sejak mixer lama. Sebelum mixer kita pakai saklar listrik dulu ya. Saklar gantung ya. Pas kita siaran langsung kita pakai ya baik mitra itu kan langsung kita cetek dia langsung mic-nya bunyi. Radio Primadona FM, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bang Ardes. Tentunya pada acara Lawas Sasak atau Lemor Ade. Awal-awal mula tuh perjuangannya pertama-tama. Ya awal mulanya radio ini kita berdirikan tahun 2002 ya kalau tidak salah ya. Iya. 2002 terus itu kita pakai ya yang saya ceritakan dulu saklar lah. Terus mic-nya dari tiang kayu itu kalau tidak salah. Oh kayu ya, saya ingat itu. Terus enggak kita pakai mixer, pakai ampli rongsokan lagi nih Bu. Terus tipnya tip rongsokan, tapi alhamdulillah lah. Masalah suara ya diakui juga sama pendengar kita di mana-mana. Masih juga pakai anten bambu juga dia Bu.
Tapi suara oke ya? Iya, oke. Abang nyanyi dong, satu lagu dong. Apa deh? Lagu Sasak apa lagu? Lagu Sasak aja. Lagu Sasak Bu ya? Ya, Batuk udah. Ayo Bang. Baiklah para pendengar setia Primadona FM dan para tamu kita dari Jakarta. Selamat menikmati lagu saya, lagunya yang judulnya Pelih Petitis dari Al-Maksar, ciptaan Al-Maksar, Pelita Harapan Mataram. 1, 2, 3 mulai. Sanah dedare sainga sola inane bebalu amane mate biendanku apete tada lagu ende neman ini mele ku angkat pelet lepapu odo beandang-andang sinyiur 5 pelet pasak langan ngerokok munya makat dek naraowatne. Malam hari ini seperti tadi ya, tema kita yaitu tentang KTP. Apa sih perlunya membuat KTP nih? Iya, seperti kata saya tadi kan KTP itu memang sangat perlu sekali ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi alangkah tidak anoknya kalau kita tidak punya KTP sebagai warga negara. Jadi alangkah lebih bagusnya adalah KTP itu mungkin bisa dibikin di kantor desa atau di kecamatan. Karena sekarang ini kan kita terutama di Kecamatan Bayan itu membuat KTP kan itu ke Gondang atau ke Tanjung, ke kabupaten kita kan. Jadi harapan saya kalau bisa lah janganlah sampai ke Gondang kalau khususnya masyarakat Bayan misalnya gitu. Jadi cukuplah di kantor desa atau di kecamatan. Nah, karena dari Kecamatan Bayan ke Gondang itu kayaknya jauh ya, lumayan jauh. Karena itu butuh biaya. Ya, kalau masyarakat kita tidak semuanya, Nah, iya kalau kita ke kabupaten misalnya dapat langsung KTP-nya, kalau nggak dapat kan makan biaya lagi. Iya, karena kebiasaan juga menurut aku sih semua acara atau semua lagu aku sukai, bagus-bagus banget soalnya apalagi kan lagu Sasak itu sebagai lagu tradisi kita sebagai orang Lombok kan. Apalagi ada pantunnya. Kita mengalami kemacetan lah dalam menelpon, saking banyaknya yang menelpon. Nggak bisa masuk. Antri lah. Ya mungkin sekarang sampai 10 kali kadang-kadang bisa masuk. Merah is red, merah is red, biru blue, kuning it is yellow, kuning it is yellow, hijau green, merah is red, merah is red, biru blue, kuning it is yellow, hijau green. Ceritanya tuh panjang, Bu. Awalnya saya disuruh merintis dan saya disuruh sama siapa namanya pengelola sama Pak Ketua. Gimana, Bu? Mau nggak Ibu jadi guru di PAUD kita ini? Kita mau membangun PAUD katanya. Ya sih kalau saya sih siap-siap aja. Tapi gimana masalah gaji? Apakah kamu nggak nuntut? Ya kalau masalah gaji nanti belakangan kita pikirin. Yang penting sekolah ini aja dulu berdiri. Ibu nggak mikir susah-susah ngajar anak-anak gitu? Enggak, saya susah-susah. Nggak dibayar belum. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sukarela aja dulu. Yang penting pengennya saya sekolah ini dulu gimana tempat kita ngajar tuh jadi nyantai gitu, aman kan, biar anak-anak tuh senang. Nggak pernah hujan, panas. Waalaikumsalam. Bu Sioni, saya dari Pawang Tipas Barat. Oh iya, Pawang Tipas Barat. Bagaimana? Kalau saya ini kan butuh dana. Oh, sekolah PAUD ya? Apa nama PAUD-nya? PAUD Cahaya Utara Pawang. Oh, Utara Pawang. Iya.
Tahun Utarapan. Berapa jumlah muridnya? 38. Ya. Kapan dia berdiri? Sudah mulai dari tanggal 11 bulan 11 2011. Oh, 2011 ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini sukses ya. Ya, amin. Lalu apa keluhannya selama ini? Sekolahnya saya di sini rusak. Bangunannya roboh? Iya, sudah roboh ini. Pakai apa belajar sementara? Pakai tarpal sama pohon bambu. Oh, bawa tarpal. Iya, atap tarpal, terus tiangnya pakai tiang bambu. Tiang bambu? Luar biasa. Luar biasa sih. Kami mengikuti Pak Akitanep, seorang penjaga hutan Taman Nasional Rinjani yang diberi tugas tambahan menjaga pasokan air untuk 2.400 warga di 10 dusun. Kalau dia banyak, Sebagai jagawana, Kitanep digaji Rp240.000 dan sebagai penjaga air, honornya hanya Rp75.000 per bulan. Yang dulu rusak pipa air ya, bukan Pak? Beberapa waktu lalu, pipa-pipa rusak terkena longsor dan ratusan warga menderita. Kitanep mengadu ke Primadona FM. Pemerintah turun tangan. Dia juga bertindak lebih jauh dengan mendokumentasikannya. Karena itu di sana saya mengabdikan diri. Kedua air juga, kenapa saya cukupkan hanya honor itu? Jangankan saya sendiri minum air dan juga. Pak, waktu pertama kali foto-foto itu Bapak pakai apa? Pakai HP. Handphonenya apa tuh Pak? Nexon. Boleh lihat nggak Pak? Bisa. Ini dia. Pakai handphone ini aja? Iya. Foto-foto? Iya, foto-foto. Terus langsung langsung di copy di apa namanya laptopnya Pak Ari. Gitu. Sehingga dengan hasil ini juga bisa jelas gambarnya gitu, sehingga di mana-mana orang bisa baca gitu. Sampai ke internet keluar negeri pula ya, Pak. Ya. Pakai alat sederhana ini ya. Foto-foto ini diunggah ke internet oleh komunitas Primadona FM. Bantuan semakin banyak datang untuk perbaikan pipa air. Karena saya secara langsung tidak dapat membacanya, makanya saya tuh bangga dengan terkirimnya lewat laporan saya itu, walaupun saya tidak dapat membacanya, saya bangga sekali. Karena masyarakat kita juga, khususnya termasuk pengguna air ini yang berada di luar negeri itu bisa membaca dan bisa melihat kegiatan yang selama mereka tinggalkan. Gitu. Makanya dia, terima kasih aja Pak Kitanep katanya, karena kegiatan Bapak di sana itu bisa kami ketahui dari sini katanya. Sejak memulai perjalanan ini di Ambon 2 bulan sebelumnya, saya tak mengira akan mengalami perjumpaan dengan semua hal yang telah dilakukan orang-orang di pelosok Indonesia. Mereka melakukannya dalam senyap, jauh dari tampias lampu kamera. Kita nggak lagi melihat bahwa informasi yang kita mau dapat itu untuk menyebarluaskan informasi yang negatif, tapi kita pakai untuk bisa memprovokasi damai. Nah, itu manfaat dari persahabatan yang kita bangun, kemudian kita berjejaring di jejaring sosial. Selama kejadian beberapa hari itu, saya rajin untuk ngecek di jejaring sosial maupun di blogger, di website dan sebagainya. Banyak sekali tag-tag atau komen-komen dari teman-teman komunitas.
Dan itu komitmen kita untuk di Maluku Foto untuk tidak mengupload foto-foto yang berhubungan dengan kejadian 11 September. Mereka seperti mau mencoba memprovokasi untuk melakukan pembalasan. Yang menariknya beliau ini, tapi kemudian beliau keluar dan kemudian berkata pada mereka bahwa biarlah anak saya yang menjadi tumbal terakhir untuk kedamaian Maluku. Kawan-kawan komunitas yang berbeda-beda ini mulai menerobos sekat-sekat kecurigaan yang sifatnya kolektif untuk membina kembali jaringan-jaringan yang putus sejak 99 dan bahwa Maluku punya pela dan gandong yang melebihi kekuatan sosial media. Karena buat saya sosial media itu akarnya itu pada pela gandong itu, persaudaraan itu, siwa lima itu. Siwa lima kita itu kan kebersamaan. Ya, sosial media itu merupakan suatu yang munafik dan kamuflase kalau tanpa didasari oleh suatu kebersamaan. Buat saya itu nilai gitu. Saya coba telepon Yesko di Galala. Waktu telepon Yesko malah Yesko bilang, "Lah, kita di sini lagi gerak jalan, lomba gerak jalan, malah bentar sore mau pesta." Ya, ini gimana ini orang pada lempar-lemparan di sini, waktu di sana lagi mau pesta. Emang kau baca media mainstream, dia bilang gitu, nggak percaya gitu. Padahal ini media mainstream udah jelas, lebih terpercaya, lebih kredibel, ya kan? Ada pemretnya, ada segala macem, ada yang sudah dilatih peace jurnalisme segala macem. Dibilang, kenapa mau nggak percaya media mainstream? Kau lebih percaya sama orang-orang yang nggak jelas di sosial media, namanya Almas segala macem. Karena kan dia nggak kenal Almas. Dengan nekat, saya bilang, saya mempertaruhkan reputasi saya bahwa saya lebih percaya sama teman-teman yang ada di Ambon Almas ini daripada media mainstream. Saya kagum dengan apa yang Anda kerjakan, tapi saya ngelihat Anda itu bisa jadi contoh buat bangsa Indonesia gitu. Mudah-mudahan apa yang didokumentasikan sama teman-teman dan teman-teman ini bisa menyebarkan apa yang Anda kerjakan di sini buat bangsa ini. Kita semua sepakat bahwa kita ingin Ambon damai. Tidak ada pingin Ambon rusuh, kita hanya pingin Ambon damai. Mungkin pemikiran pertama adalah bagaimana membuat Ambon nyaman bagi kita sendiri sekarang, dan jika ini berhasil berarti akan nyaman lagi kepada teman-teman atau adik-adik kita di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi dan generasi selanjutnya seperti itu. Gerakan untuk perdamaian itu nggak akan pernah habis. Itu akan bertahan sampai mungkin selama kita hidup, maka itu akan terus dilakukan. Jembatan Merah Putih seharga hampir 800 miliar rupiah segera rebah di atas Teluk Ambon. Dan ratusan ojek perahu dari Poka ke Galala menanti nasibnya. Nyaris menjadi hukum alam, modal yang kuat akan menggusur yang lemah. Tapi kita semua telah menjadi saksi bagaimana modal besar tak selalu memberi lebih banyak arti. Hari ini, orang-orang di pelosok Nusantara dengan cara yang murah telah memilih teknologi sebagai berkah, bukan bencana. Oh Maluku, tanpa pita putus pusare, pasir putih halus Mendeng Tanjung Beta sing lupae Ina aman Lama lawang sing baku damai Biar jauh begini dekat di hati beta dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh katorang sama
kasih.